Gambar-gambar apa sih ini? Ini orang aktivitas apa ini? Jualan, ngapain mereka jualan tuh? Ya bekerja ya. Ini orang bekerja, ini juga orang bekerja bukan? Bekerja. Nih sama, tadi nelayan. Ini orang bekerja bukan? Jelas ya Pak? Jelas. Ada yang begini loh. Dari Jawa Timur kan ini guru ini. Ada yang hadir di sini jangan bukan ya? Ini guru kesejahteraan. Bapak Ibu kita semua bekerja betul ya? Sekarang pertanyaan ringan dari saya. Apa sih tujuan kita semua ini bekerja? Mencari nafkah, apalagi Pak? Mas juga betul Pak. Mencari nafkah, apalagi? Aktualisasi diri. Pokoknya artinya pokoknya aktualisasi diri. Yang penting keren Pak jawabannya. Pak siapa namanya tadi? Pak Fauzi. Pak Latif ya Pak Latif ya. Nah, tolong nggak ada yang sia-sia Pak. Dapat pinjaman kartu dari Mas juga. Nah, nanti kita kumpulkan kartunya. Kalau yang terbanyak akan mendapat kartu lagi. Loh, nggak ada hadiahnya, kartu tok. Yang terbaik nanti akan ada hadiahnya. Nafkah, aktualisasi diri, apa lagi di sebelah sini? Ibu Sinta namanya? Bu Anggrek. Membantu suami, udah kasih tepuk tangan dong. Membantu suami. Suaminya baik-baik aja kan Bu? Awas kalau nakal gitu ya, suaminya baju gitu. Membantu suami apa lagi? Memenuhi kebutuhan hidup, cari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, aktualisasi diri, membantu suami. Tujuannya buat apa sih? Ibu kocok Mas, Bu Anggrek Mas. Tujuannya buat apa sih itu? Itu semua buat apa? Ya? Konco rokok ada. Kerja boleh konco rokok ada. Seru ya. Aduh. Ya Mas. Melayani masyarakat. Satu Mas ini. Ya dari uang cari nafkah. Mencari kesibukan. Bapak nganggur Pak. Saya dari nganggur. Ya Allah, saya ada temennya ternyata. Iya, mencari kesibukan. Tapi ya Pak, dia mau bujuk Pak. Ada kapan teman-teman dia mau bujuk itu lah, kelar ya, ini kelihatan kerja. Tapi kita sepakat nggak kalau kita semua itu bekerja, itu yang paling utama buat diri kita nih, buat hati kita gitu, buat diri kita adalah menjaga eksistensi dan keberlangsungan keluarga, benar nggak? Maksudnya itu supaya kalau belanja ya ada duitnya gitu ya Bu, kalau anak dari SPP ya ada, kalau butuh makan ya di luar ya sesekali ada uangnya gitu, benar nggak? Nah, di entitas yang paling kecil keluarga, di organisasi yang paling kecil di lingkungan kita yaitu keluarga kita, itu aja kita punya tanggung jawab untuk menjaga, memastikan eksistensi dan keberlangsungan keluarga kita. Apalagi Bapak Ibu, sebuah organisasi yang sangat besar yang bernama negara. Maka negara punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan keberlangsungan dan eksistensi negara itu. Nah, salah satu untuk memastikan itu adalah dengan jaminan sosial. Sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Agus, sebagian besar turunannya BPJS Kesehatan sudah dijelaskan oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan. Kali ini di sesi ini kita akan masuk product knowledge di bagian jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Plus filosofi kenapa sih harus ada, kalau udah ada kesehatan ngapain ketenagakerjaan kemarin apa ya? Udah ada kok, saya udah daftar BPJS Kesehatan, kenapa masih ditawarin BPJS Ketenagakerjaan? Ini yang akan kita pelajari di sesi pertama di hari ini. Dan perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Satrio Adi Sasongko, biasa dipanggil Om Ki, teman-teman panggil saya Om Ki, memang panggilan dari kecil, bukan dikit-dikit ya. Apalagi yang angkatannya Om Ki Alexander, yang istrinya Paula, nggak mau saya Pak, jelek istrinya. Tadi kan istri saya Pak. Jadi hobi saya itu orangnya visual banget, saya hobi gambar, hobi bikin karikatur, bikin komik ya betul. Ya, dan karena saya orang Jawa dari Jepara itu Semarang ya, itu tadi begini lah, senang wayang, senang ketoprak gitu. Dan beberapa komik, beberapa commission book dari teman-teman. Ini ada beberapa gambar. Ini jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan sebelum yang sekarang dan seterusnya. Kalau ini teman-teman di korpunya BPJS Ketenagakerjaan
dari atas. Oke, dan ini akan kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mempelajari kenapa sih tadi ya kita itu bekerja, kita perlu mempertahankan eksistensi keluarga. Nah, kalau di sebuah negara kita akan bicara tentang ketahanan negara, ketahanan nasional. Yang kedua, dari situ kita tarik masuk ke kayak apa sih konsep jaminan sosial itu. Sebagian besar udah dijelasin di hari kemarin. Kemudian yang ketiga, kita bicara jaminan sosial yang ada di Indonesia, baru masuk ke program BPJS Sosial, dan terakhir nanti ada segmen kepesertaan. Oke, masih ingat diskusi di awal tadi ya tentang bekerja dan negara. Ketika sebuah negara itu punya tanggung jawab untuk memastikan eksistensinya, maka kita sedang berbicara tentang ketahanan nasional. Nah, kalau ini Bapak Ibu guru semua pasti apalah ketahanan negara, ketahanan nasional itu ada apa aja sih yang diingat aja? Ketahanan pangan, betul, apa lagi? Apalagi ibu-ibu ini biasanya. Ketahanan pangan, betul, apa lagi? Ya, ketahanan negara militer, betul, apa lagi? Ekonomi, betul. Pendidikan tadi sudah disebut. Pangan, energi, betul. Jangan lupa kita semua pendidik, ketahanan pendidikan dong. Kalau anak-anak bangsa nggak pintar-pintar repot nanti. Tapi Bapak Ibu, ada dua ketahanan yang paling sering dilupakan, padahal ini sangat vital. Betul, ketahanan kesehatan yang pertama, dan yang kedua ketahanan ketenagakerjaan. Padahal dua-duanya ini amanah undang-undang juga tadi udah disebut oleh Pak Agus ya. Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sistemnya Undang-Undang 40 dan siapa penyelenggaranya Undang-Undang 24. Tapi ini paling sering kita lupakan. Kita udah dapat penjelasan penuh kemarin mengenai BPJS Kesehatan, perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu penyelenggara untuk perlindungan ketenagakerjaan seluruh pekerja di Indonesia. Dua-duanya ini dimonitoring, disinkronisasi, kebijakannya diarahkan gitu ya oleh Pak Agus dan tim dari DJSN. Nah, yang sesi kali ini kita fokus ke sini dulu ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang membuat untuk sebuah negara tenaga kerja itu juga harus dipastikan keberlangsungannya, harus sejahtera, harus pikirannya enak, pekerjaannya nyaman, produktif. Apa yang membuat negara perlu memastikan ini? Apa? Kenapa sih negara itu perlu memastikan bahwa kalau bisa tenaga kerja kita kinerjanya unggul, kompeten dan seterusnya? Kebayang nggak kalau kita semua ini pelongo-pelongo gitu, terus guru diisi dari Thailand, diisi dari Cina gitu, apa yang terjadi? Ya kita kayak orang punya rumah, terus rumah itu diakuisisi orang lain, terus kita kontrak di rumah kita sendiri, benar nggak? Nah itu yang nggak mau kejadian. Maka negara perlu memastikan tenaga kerja itu juga bisa kuat di negara kita sendiri. Adalah Frederick Harbison dan Charles Mayer yang membicarakan dalam bukunya. Dia menyampaikan bahwa untuk sebuah negara, modal, kekayaan alam, kita punya tambang, punya minyak segala macam itu penting, tetapi tidak bisa mengalahkan pentingnya tenaga kerja di negara itu. Ya bayangkan kita punya minyak, tambang, batu bara, emas Freeport lumayan lah, udah 50-50 gitu ya. Dulu Freeport full oleh asing gitu. Ini yang membuat negara itu perlu memastikan ketahanan ketenagakerjaan. Dan salah satunya upaya ini selain oleh tenaga pendidik, memastikan peserta didiknya IQ-nya tinggi, cerdas, punya keilmuan, punya pengetahuan untuk mengelola kekayaan negara. Dari sisi tenaga kerja, kesejahteraan pekerjanya, keamanan dan perlindungan pekerjaannya juga harus dipastikan dengan jaminan sosial. Nah, kita bergerak pelan-pelan ke bagian kedua, konsep jaminan sosial. Kemarin secara konsep utuhnya sudah saya membawa Bapak Ibu ke konsep yang sederhana dulu. Bapak Ibu saya akan tampilkan foto, nanti
Nanti perhatikan Bapak Ibu bisa menemukan apa di foto ini. Yuk silakan. Apa Bu? Sandal ya, emang kalau ibu-ibu itu apalagi keset pasti gitu ya. Ya. Toples, jemuran, jimpitan, nice. Ada yang mengenal jimpitan? Ada kotak jimpitan di sini? Betul? Ada yang mengenal ini? Sharing dong, kayak apa sih jimpitan? Angkat tangannya mau sharing. Mas, Mas juga untuk kartu. Kali ini 2 nih, ada sharing tentang jimpitan. Mas 1,5 jam sharing jimpitan ya Mas? Gimana Mas? Siapa namanya? Mahesa. Sama 2. Kayak gimana sih jimpitan itu kalau ada mic satu lagi biar pakai itu. Oh, perkabelan. Oke, sumbangan sukarela berarti iurannya bisa berapapun gitu ya. Bisa berapapun. Dikeluarkan oleh semua anggota lingkungan itu. Dikelola oleh RT RW. Oke, berarti sumbangan misalkan satu RT, misalkan bisa satu RT ya. Setiap kakak di satu RT dia ada mengeluarkan uang sukarela, kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh RT itu, siapapun yang ditunjuk. Peruntukannya sekarang Mas Maisa. Oke, sampah, kebersihan, kerja bakti, perlu gorengan, ambil dari itu aja gitu ya. Oke, rokok ya. Rokok kopi penting tuh kerja bakti gitu, rokok repot. Oke, sebelah sini sharing. Sekian rokok. Tinggal mencet aja itu. Tinggal mencet itu, Mike. Dipencet. Ini bisa nyala di sini coba deh. Kayak anggota DPR Bu, kan di foto dari sebelah sini kayak anggota DPR Pak. Jimpitan yang ada di tempat saya sebelum menuju ke uang dulu itu ada jimpitan berupa beras. Beras sebelum uang betul. Iya, jadi beras itu setiap keluarga itu semampunya dia menaruh beras di situ dan diambil setiap sore oleh petugas tertentu. Itu diperuntukkan untuk siapa? Itu sudah ada pendataan di desa bahwa yang tidak mampu itu didata dan itu setiap minggu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu itu. Oke. Kalau sekarang masih beras kan? Tidak, sekarang sudah dalam uang. Oke. Saya juga menangi pas masih beras, Bapak Ibu, masih beras gitu dan semampunya ya. Ada yang isi penuh, ada yang isi sedikit, gitu dikumpulin. Gitu. Kemudian kalau mau diuangin ya diuangin dan peruntukannya macam-macam gitu. Untuk kerja bakti tadi Mas Maisa menurut tadi, atau kalau di tempat saya misalnya ada yang sakit buat nyewa pickup itu ke rumah sakit, nah itu pakai uang itu. Nah, kalau sekarang di tempat saya itu 1.000, tapi jarang yang isi 1.000 karena uang 1.000 susah kan, malah 2.000, makanya dapatnya itu lumayan karena anak taruna gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu kalau kita ingin memahami konsep jaminan sosial, kayak jimpitan. Uang, kalau zaman sekarang uang dulu beras ya, uang dikeluarkan oleh setiap keluarga. Kadang ada yang dipatok maksimal 2.000 gitu ya. Nah, berarti 1.000 masih boleh, 2.000 boleh kan maksimal 1.000. Maksimal 2.000. Kemudian dikolek keliling oleh anak Karang Taruna misalkan tiap habis maghrib, dikumpulkan di RT atau siapapun yang ditunjuk. Gitu ya. Kemudian kalau ada keperluan uang itu dipakai. Pertanyaannya uang itu apakah milik Pak RT? Bukan, milik siapa berarti? Milik semuanya. Nah seperti itu juga jaminan sosial Bapak Ibu. Berarti uang yang terkumpul bukanlah uang murni milik pengelola, tapi sebenarnya milik siapapun yang ikut memberikan sumbangannya tadi. Nah, bicara tentang konsep jaminan sosial Bapak Ibu, konsep jimpitan itu sebenarnya kalau jimpitan kan terutama di Jawa ya, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada, Jawa Barat juga ada. Terutama kalau saya kemarin ke Palembang, kita nggak nemu ya Bu. Pas ke Palembang nggak ada jimpitan gitu. Ada sih akhirnya sharing guru juga, tapi pas kita tanya ibu aslinya mana? Solo Pak. Oh, artinya Solo ya, iyalah gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita tahu seperti apa konsep jaminan sosial, itu kita akan sangat-sangat mudah menerima. Kenapa? Ya karena memang konsep jaminan sosial itu sudah kunonya kuno gitu ya, itu sudah ada dari konsep gotong royong tadi, belajar dari jimpitan tadi, saling membantu, bukan uang siapa-siapa tapi uang bersama.
Bahkan menurut Sekjen PBB tahun 1975 namanya Vladimir Ris, konsep ini tuh sudah ada sejak zaman Romawi kuno, mungkin 146 sebelum Masehi. Jadi di masa itu tercatat dalam tulisan-tulisan kuno itu sudah ada bantuan pengobatan buat orang-orang yang sakit atau bantuan pemakaman buat orang yang meninggal. Semakin maju ke sini, kalau Bapak Ibu yang guru olahraga pasti tahu kisahnya kakek buyutnya Nabi Muhammad. Kakek buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Hashim, nama aslinya si Amr bin Abdul Manaf. Dapat julukan Hashim karena kedermawanannya. Jadi orang Arab zaman dulu, Arab Mekah Quraisy zaman dulu itu punya kebiasaan buruk Bapak Ibu. Kalau ada satu bani, satu kaum yang di kaum itu menderita kesulitan pangan, entah karena paceklik, kemiskinan dan lain-lain, maka pemimpin dari bani itu mengajak kaumnya mendirikan tenda jauh di tengah gurun pasir, kemudian mereka meninggal bersama-sama, mati kelaparan di sana. Dan kakek buyutnya Nabi Muhammad gak mau itu terjadi. Makanya mereka akhirnya berdagang sampai dikenal, sampai sama Allah dipuji dalam surat Al-Quraisy ya Pak Haji pasti tahu. Orang Quraisy melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Hasilnya Bapak Ibu itu dibagi rata orang-orang Mekah. Sama kakek Hashim ini terkenalnya beli roti dari Syam, diremukkan terus dibagi rata ke penduduk Mekah. Supaya apa? Supaya mereka kenyang. Seperti ini juga konsep jaminan sosial. Maka kalau kita paham jaminan sosial, kita pasti sangat mudah menerima karena memang konsepnya mulia. Dan catatannya Vladimir Ris paling tidak ada 5 nilai universal. Artinya bukan hanya dimiliki oleh orang Jawa, enggak, hanya dimiliki oleh orang Arab, enggak. Nilai-nilai universal yang menjadi pendorong lahirnya jaminan sosial. Jimitan tadi jaminan sosial tadi. Yang pertama adalah nilai-nilai imbalan sosial. Ini udah dari kunonya kuno gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya imbalan sosial. Selain gaji gitu ya, ada juga bonus kalau sekarang. Nah, itu imbalan sosial. Prinsip beramal atau charity atau sedekah ini juga udah sangat-sangat kuno. Bahkan sebelum orang mengenal agama, katakanlah di orang Jawa misalkan masih kejawen juga sudah ada yang namanya sedekah, ngasih ke tetangga gitu ya, wewek masak apa dikasih ke tetangga, nanti gantian dan seterusnya. Gotong royong, siapapun orang, negara manapun, suku apapun gitu ya, pasti tahu prinsip ini, gotong royong, dan kita pasti semuanya sepakat. Berikutnya kesejahteraan bekerja. Ini udah dari zaman Yunani kuno. Para asosiasi pedagang itu mereka membuat, ya kalau sekarang asosiasi paguyuban gitu ya, membuat sekumpulan uang kemudian digunakan untuk pensiunnya pekerja. Kalau zaman dulu pesangon ya, pesangon pekerja. Ini udah dari zaman Yunani. Dan konsep bantuan sosial juga udah ada dari dulu. Dan memang spesifik kalau kita pelajari konsep bansos itu digunakan untuk mencegah kekacauan publik, mencegah atau meringankan beban bencana, wabah, pandemi dan seterusnya. Ini Bapak Ibu paling tidak menurut Vladimir Ris, Sekjen ISA tahun 75 ada 5 nilai universal yang ini menjadi pendorong lahirnya jaminan sosial. Kalau jimpitan itu kan jaminan sosial tradisional ya, jimpitan dan sejenisnya itu tradisional. Lalu apa yang menjadi keputusan politik pertama? Keputusan politik pertama tentang diundang-undangkannya jaminan sosial itu bukan ada di Indonesia, tapi kalau Bapak Ibu mengenal itu ada di Jerman. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu mundur puluhan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Kita pergi ke negara Jerman tahun 1883. Kalau ada yang masih ingat pernah mempelajari revolusi industri, tahun segini revolusi industri berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tebak aja, nanti juga bener kalau 1 salah, 2. Kalau revolusi saya, revolusi industri pertama, revolusi industri 1.0 itu kan ditemukannya mesin uap ya, udah mulai beroperasi secara massal produksi mesin uap. Revolusi industri 2.0 itu listrik, ditemukannya listrik itu semakin masif untuk melakukan sebuah produksi industri. Revolusi industri 3 itu ditemukannya atau dikenal oleh komputer, 4 itu internet, 5 sekarang yang AI.
semuanya Bapak Ibu jangan kalah sama muridnya ya, muridnya udah pakai ChatGPT. Ini sudah revolusi industri 5.0. Tahun segini 1883 itu revolusi industri 2.0. Udah ada mesin uap, udah ada listrik. Di Jerman itu kita tahu teknologinya saat tahun-tahun ini 1800-an itu teknologi industrinya paling maju di Eropa, bahkan mengalahkan Amerika. Nah, tahun-tahun ini banyak sekali kecelakaan yang dialami oleh pekerja yang bekerja dengan mesin uap dan listrik. Ada yang tangannya kejepit, remuk, ada yang kakinya patah dan seterusnya. Begitu pekerja itu mengalami kecelakaan, oleh pengusahanya diapain? Di PHK, betul Pak. Akhirnya terjadi pergolakan, terjadi demonstrasi, kerusuhan besar-besaran untuk menolak PHK yang sepihak itu. Kenapa? Karena mereka bekerja buat pabrik, tapi begitu kecelakaan, gampang aja digantikan oleh pekerja baru gitu yang mereka di PHK. Nah, untuk meredam itu akhirnya Kanselir Jerman waktu itu mengeluarkan 3 keputusan politik, sebuah undang-undang yang mengundangkan tentang jaminan sosial. Makanya orang ini sering disebut sebagai Bapak Jaminan Sosial Dunia, namanya Otto von Bismarck, Kanselir Jerman waktu itu. Keputusan politik pertamanya itu tahun 1883, ada asuransi kesehatan buat pekerja, ada asuransi kecelakaan kerja tahun 84, tahun 89 ada asuransi pensiun hari tua dan cacat. Sebenarnya sebelum Otto von Bismarck mungkin sudah ada pihak pabrik, negara, pengusaha yang melakukan, tapi keputusan politik pertama itu oleh Otto von Bismarck, dan itu menandai lahirnya jaminan sosial modern di dunia dalam bentuk undang-undang. Sampai sini alurnya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Dari Jerman, nah kita berkeliling dulu. Dari Jerman kita mau pergi mana? Nah, ke Swiss. Akhirnya ketika sistem jaminan sosial itu diundangkan pertama kali di Jerman, ditiru oleh negara-negara Eropa sampai Amerika. Nah, ini akhirnya terbentuklah International Social Security Association, organisasi yang mengurusi tentang jaminan sosial dunia pertama kali tahun 1927 di Swiss. Kemudian semakin berkembang sampai akhirnya menjadi setengah vakum. Kenapa? Karena setelah tahun 1927 itu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan seterusnya. Jaminan sosial menjadi vakum, nggak dibahas lagi. Begitu selesai perang dunia kedua, tahun berapa ini? Tahun 45 kita merdeka selesai. Di dalam deklarasi hak asasi manusia PBB tahun 1948 ada nomenklatur yang menyebutkan bahwa jaminan sosial itu juga menjadi salah satu hak dasar manusia. Mereka menyebutnya setiap orang sebagai anggota masyarakat punya hak atas jaminan sosial dalam nganggur, sakit, cacat, nggak bisa kerja, menjanda, atau dia masuk usia sampai diundangkan dalam hak asasi manusia. Kemudian meningkat lagi Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. ILO ini menyarankan setiap negara setidaknya punya 9 skema jaminan sosial. Kita akan lihat 9 skema. Nah, jadi belajar dari itu semua Bapak Ibu. Kalau definisi secara baku memang tidak ada, tapi belajar dari tadi kita bisa dari deklarasi hak dan konvensi ILO, kita bisa ambil definisi atau pengertian jaminan sosial. Ya, kita baca bareng-bareng yuk. Pengertian jaminan sosial, bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Perlindungan sosial oleh negara, kebutuhan hidup dasar yang layak. Jadi ya nggak bisa kita berharap lebih, karena memang untuk menjaga kemandirian dan harga diri kita. Kenapa? Nanti di program kita masuk. Kebutuhan hidup dasar yang layak. Yang penting layak aja. Yang penting nggak ngemis gitu ya Pak ya. Yang penting nggak sampai ngejual aset sendiri, nggak apa-apa, ngejual aset tetangga itu ya repot gitu ya. Parah. Ketahanan nasional,
kemudian konsep jaminan sosial kita udah pelajari bahkan dari sejarahnya, maka kita masuk di bagian ketiga, jaminan sosial yang ada di Indonesia. Sebagian ini sudah dibahas oleh Pak Agus, mana tadi? Iya di sini. Nggak ada. Ini landasan filosofinya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 3, setiap orang itu berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kenapa bermartabat, mandiri, harga diri? Nanti kita masuk ke program. Bentuk kehadiran negara. Negara itu punya keharusan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi kata-kata kunci martabat kemanusiaan itu yang jadi garis batas bahwa hanya kebutuhan hidup dasar dan layak. Jadi kalau mau bermewah-mewah nanti Bapak Ibu bisa ikut asuransi swasta dan seterusnya. Undang-Undang 40 Sistem Jaminan Sosial Nasional, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya, bukan hanya peserta tapi juga keluarganya. Undang-Undang 40 juga menjadi asas kemanusiaan dan martabat manusia. Jadi semua tentang kemandirian, tentang martabat, tentang harga diri, Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena memang jaminan sosial seperti itu. Nanti kita akan tahu bahwa ketika seseorang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dia mengalami kecelakaan kerja, maka mulai dia celaka, diangkut ke rumah sakit, dirawat, itu dia bisa tidak keluar uang sepeser pun. Maka istrinya bisa nunggui dengan tenang, nggak perlu jual rumah, jual motor, ya kalau punya aset. Kalau nggak punya aset, dia harus ngutang ke tetangganya. Ya kalau tetangganya ada yang percaya dia ngutang. Kalau nggak dia harus ngemis. Martabat, harga diri, kebutuhan hidup dasar yang layak, itu yang dimaksud. Dan bicara jaminan sosial nasional, maka kita bicara 3 pilar asuransi. Ini yang kemarin juga sudah dijelaskan. Ini kita banyak merecall hari ini, jadi kayak wrap up, kayak ngebungkus apa yang sudah kita dapat dari Mbak Dia dan Pak Agus kemarin. 3 pilar rekomendasi ILO di sistem jaminan sosial nasional itu yang pertama bantuan sosial, sehingga ya asuransi sosial dan asuransi tambahan atau voluntary. Kalau bantuan sosial yang kita ingat kemarin tidak ada kontribusi, semuanya full didanai oleh pemerintah dari pajak atau dari lainnya. Nil kontribusi artinya siapapun bisa mendapatkan bantuan sosial tanpa harus dia mengiur. Tapi kalau bisa sih kita nggak usah dapat ya Pak. Syaratnya harus miskin dulu kalau dia BLT ya. Atau harus ada pandemi dulu kayak kemarin. Pandemi COVID ya benar gitu. Mbah saya di Sragen masih ada mbah dari bapak saya, jadi ibunya bapak saya masih ada yang di Sragen. Pas COVID sering banget dapat pandemi, dapat bantuan. Nah ternyata menurut cerita dari orang-orang sana, jadi ini masih maraknya corona gak barbar. Setiap dikasih bantuan, ini bantuan saking corona, alhamdulillah nih bungkuk corona panjang umur. Didoain panjang umur ya, coronanya nggak hilang-hilang ya Bu ya. Nggak tahu itu penyakit corona apa nggak tahu, tahu dia dapat bantuan gitu. Bungkuk corona panjang umur gimana? Pantesan ya nggak keluar gitu ya. Asuransi sosial sifatnya kontributori, kemarin sudah dijelasin Pak Agus. Didanai oleh kontribusi peserta. Ngomong-ngomong iuran, ngomong-ngomong premi itu berdasarkan tingkat pendapatan. Diselenggarakan oleh 2 lembaga, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Programnya BPJS Kesehatan, JKN, Ketenagakerjaan setelahnya. Atau asuransi tambahan. Kalau asuransi tambahan yang biasa Bapak Ibu kenal apa? Asuransi swasta biasanya. Prudensial ya. Ini di semua kota kalau kita tanya itu prudensial loh. Yang pertama itu prudensial. Siapa namanya? Bu Amri. Tambahan sesuai risiko individu dan keinginan peserta yang menyasar kalangan menengah dan atas. Nah kita nggak bicara tentang yang tambahan, kita bicara fokus ke yang asuransi sosial. Maka sering banget di kelas-kelas sebelumnya itu ada pertanyaan, katanya kehadiran negara, kok kita masih dipotong? Karena memang asuransi sosial. Kalau mau nggak dipotong dari pendapatan, ya kita harus jadi miskin dulu Bapak Ibu, dan jangan ya. Kalau bisa kita tetap di sini supaya tetap bisa bergotong royong. Kalau kita pendapatannya besar ya
yang kaya membantu yang miskin. Kalau kita sehat terus, nggak pernah masuk rumah sakit gitu ya, semoga ya kita yang sehat membantu yang sakit dan seterusnya. Berikutnya ini sifat kontributori dalam asuransi sosial. Kenapa tetap perlu yang namanya iuran? Karena sistemnya jimpitan tadi, Bapak Ibu. Sistem jaminan sosial itu pokoknya ingat jaminan sosial mau jimpitan. Yang pertama, sistem kontributori ini memastikan kita semuanya untuk bisa saling membantu, karena prinsip yang dipakai adalah prinsip gotong royong. Prinsip universal yang siapapun pasti akan mengakui bahwa gotong royong itu mulia. Yang kuat membantu rumah, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, dan seterusnya. Yang kedua, kalau jimpitan satu RT hanya 3 rumah misalnya, dapatnya semalam cuma 1.500 gitu ya. Seminggu cuma berapa? Cukup nggak misalkan buat sebuah kebutuhan? Akan sangat sulit. Maka sifat kontributif dengan hukum bilangan besar, sebisa mungkin seluruh masyarakat ikut jaminan kesehatan. Sebisa mungkin semua pekerja Indonesia masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu memudahkan, memastikan kita bisa memberi manfaat berkelanjutan, nggak sampai kehabisan. Kalau yang daftar hanya 1% dari pekerja di Indonesia, ya akan kesulitan kalau ada klaim uangnya langsung habis. Maka perlu kontributori dengan jumlah peserta yang banyak. Yang ketiga, kontribusi sesuai pendapatan tadi ya, yang gajinya besar ya untuk potongannya menjadi besar gitu ya, untuk iuran menjadi besar. Itu menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama. Jadi nggak dipotong rata semuanya sekian, enggak. Yang gajinya lebih besar dipotongnya juga mengikuti persentase. Persentasenya berapa nanti? Ini tadi ya, sebisa mungkin hukum bilangan besar, semakin banyak peserta, semakin dana terkumpul itu kuat, maka ketahanan dana lebih mudah dikelola. Kita lebih mudah mengelola risikonya. Masih tahan berapa tahun dananya untuk klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan? Sekian puluh tahun. Kita lebih mudah dalam mengelola risiko. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Pak Nadif, monggo Pak. Guru non ASN. Pencet. Betul Pak. Dari mana sih? Apanya? Kalau di guru yang mempersiapkan tenaga malah tidak ada aturan yang mengikat seperti ini. Ya, oke. Ya sebenarnya ini kalau saya jawab pertanyaannya yang salah ini. ya betul. Ini lebih tepat kalau ada Pak Agus dari BPJS. Jadi akhirnya kemarin ada lembaga yang memang kan harus dibayar sebagian peserta sebagian lembaga tadi. Betul. Jadi akhirnya ada lembaga yang memang tidak terkena, terus sehingga kalau peserta ada yang merasa keberatan kalau daftar sendiri, efeknya akhirnya mau daftar ini tuh kayak nggak ada jalur yang jelas gitu. Nggak ada jalur yang jelas. Terus saya daftar di mana ya gitu? Apakah saya daftar untuk diri saya sendiri gitu atau tetap harus ikut misalnya itu apa itu lembaga sekolah? Kalau di pabrik yang jelas nih. Iya betul. Apalagi kalau ada serikat pekerjanya, wah kita bisa ada serikat pekerja gitu kan. Ini gimana kalau kita nggak terdaftar? Ya ini pertanyaan ini memang sering muncul Bapak Ibu di kota-kota sebelumnya, gitu ya. Terutama bahkan nanti ketika kita udah masuk ke program Bapak Ibu, kok kita nggak ada yang ini, gitu. Kok ASN malah nggak ada? Kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan itu hanya pekerja yang non ASN. Ini yang lebih tepat Pak menjawab Pak Agus. Tapi kalau bicara tentang misalnya Bapak Ibu teman-teman mau mendaftar mandiri ketika memang punya pekerjaan sampingan yang lain, itu bisa kok. Misalnya, bentar ya Pak, misalnya Pak Atif selain menjadi guru di rumah juga misalkan apa? Jualan apa? Itu dari penghasilan jualannya Pak Latif itu Pak Latif bisa mendaftar
masuk ke bukan penerima upah karena bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi gaji menjadi guru tidak dihitung di situ. Cuma penghasilan misalkan jualan sesuatu, misalkan jualan somai di rumahnya misalkan. Pulang sekolah sampai malam jualan somai atau jualan nasi liwet di rumahnya. Nasi liwet bisa sampai jam 11 malam bisa. Ya. Itu bisa daftar mandiri menjadi peserta bukan penerima upah. Nanti kita bicara segmentasi peserta. Perlindungannya mau yang apa? JKK, jaminan ketenaga kerja, JKM, jaminan kematian, plus JHT misalnya bisa. Kalau memang kebijakan untuk ASN-nya sendiri memang sampai sekarang belum. Kalau sama Bapak Ibu dari DJSN bisa diskusi. Kalau kita sama Pak Akin ya diskusi ya, kita bisa diskusi dari DJSN karena kebijakannya harusnya mengarah ke sana kan Pak. Mohon maaf ya Pak Adit, tidak bisa clear menjawab, tapi kalau misalkan kita punya pekerjaan sampingan, kita bahkan bisa tuh daftar buat penerima. Dua kartu dong buat Pak Adit dong, Mas. Thank you. Ada lagi? Pak siapa ini? Pak Saiku, Pak Saiku. Bapak, apa yang harus saya cek? Yes. Ada mindset di masyarakat itu pelayanan BPJS kesehatan yang umum dan katakanlah kelas 3 BPJS kelas 3 itu terbentuk mindset yang di tengah-tengah masyarakat itu kayaknya lebih kuat. Lebih kuat secara apa? Artinya pelayanannya. Oh, pelayanan lebih bagus. Di sini bagaimana langkah-langkah dari program atau yang menyelenggarakan BPJS ini supaya masyarakat itu sama pemahamannya. Kalau secara konsep pelayanan umum atau BPJS itu sama, tapi kenyataannya tidak sama. Nah, merubah mindset ini, maka memang tepat kalau sedikit muatan dari BPJS itu dimasukkan di pendidikan. Iya, mulai mengedukasi sejak awal juga ya, sejak. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara merubah mindset ini? Posisi yang mana? Sedangkan orang tua kita apa dibiarkan kalau wis nanti akan bilang sendiri. Ya, Pak, kalau nafsin dari kopul maut gitu, jadinya. Sendiri, kayak saya sendiri, Pak. Itu saya masukkan BPJS kelas 1, itu masih tidak paham. Pokoknya aku jalur perawatan umum, padahal sudah kelas 1. Okay. Nah, ini bagaimana menjelaskannya secara apa ya? Bukti supaya orang itu paham. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiku. Dua kartu buat Pak Saiku. Masih kartunya. Ini kartunya pinjaman ya Pak, tapi bisa dibaca karena Mas juga dibikin kata-kata mutiara di dalamnya. Pertanyaan Pak Saiku tadi, ini umum kita temui ya, umum kita rasakan ya Bapak Ibu ya tentang pelayanan gitu di kelas 3. Orang tuanya Pak Saiku sendiri ya yang didaftarkan di kelas 1 ya. Minta salah satunya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah dengan kegiatan yang kita lakukan ini, mengedukasi sejak awal salah satunya. Kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan kemarin sudah memastikan bahwa di setiap rumah sakit, layanan rumah sakit pasti ada BPJS 1, masih ingat kemarin ya. BPJS 1 itu juga salah satunya untuk memastikan itu Pak, supaya pelayanan sesuai kelasnya itu ya berjalan sebagaimana mestinya. Sama-sama dirasakan, sama-sama serupa pelayanannya, sama-sama setara siapapun yang dilayani mau siapa berapapun. Itu salah satu untuk memastikan adalah masang BPJS 1 di setiap rumah sakit. Selebihnya nanti kita tanyakan ke BPJS Kesehatan. Itu ya Pak Syekh ya. Bu Andri mau kerjaan. Oh, ya.
perusahaannya berarti tutup. Iya tutup. Pekerjaannya Nah, PHK. iya. Kemudian saya kan nggak ngerti. Terus terang BPJS Ketenagakerjaan saya baru nggak itu di sini nih. Oke. Kemudian kok dapat dana jam sostek, dia cerita dapat dana jam sostek gitu. Mungkin yang dulunya dibayarkan terus bisa diambil. Itu yang jenis yang mana ya Pak ya? Itu. Nggih, saya mau nggak laku kok dijogok nanti kalau sakit gimana? Saya pikir Iya. itu BPJS kesehatan. Pikirnya kesehatan ya. Iya, Oke. itu gimana? Ya, terima Makasih. kasih. Makasih Bu Apri. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Apri. Meskipun kita akan bahas di slide-slide berikutnya Bu, saya shortcut dulu ya. Jadi saudara di Bu Apri ini kerja di sebuah perusahaan atau pabrik atau apapun gitu kan. Kemudian tutuplah dia, semua pekerja di PHK dong. Terus ada cerita saudaranya itu bisa ngambil, bisa narik, bisa klaim uang BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, uang job sostek. Dari program apa Bapak Ibu uang yang bisa ditarik itu bisa jadi? Oke, apa lagi? Hari tua relatif 2 kantung. Aja itu jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu sifatnya tabungan, nanti kita akan bahas. Jadi uang berapapun yang dipotong dari besaran gaji kita ditambah subsidi dari perusahaan sekian persen kumpul dikembangkan terus oleh BPJS Sostek ketika pekerja itu di PHK mencapai usia tertentu 56 itu dia bisa ambil dana jaminan. Dan itu semakin besar gajinya uang yang terkumpul akan semakin banyak dan nggak ada potongan. Nanti kita masuk nanti ya Bu ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah satu lagi deh Pak. Satu lagi ya. Pak siapa namanya? Pak Fikri. Bapak. Kebetulan ini pengalaman dari Mas Karyana. Apakah untuk BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diambil kalau sudah putus hubungan kerja saja? Nah, kebetulan saudara saya itu sudah bekerja lama. Rencananya kan mau bangun rumah sendiri. Nah, dia itu bingung nggak ada biaya untuk melanjutkan rumahnya. Nah, apakah memang bisa diambil ketika sudah di PHK ataukah ada solusi supaya dana BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diambil untuk biaya pembangunan rumahnya? Oke, Pak Fikri ya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. 2 kartu juga untuk Pak Fikri. Apakah bisa diambil dananya spesifik JHT ya Pak Fikri? Spesifik JHT karena yang bisa diambil hanya dana JHT. Nanti ada lagi jaminan pensiunnya. Tapi spesifik di sini JHT kita bicara tentang apakah bisa diambil, diklaim ketika kita masih bekerja gitu. Jadi ada mekanismenya yang memungkinkan kita bisa mengambil, tapi sebagian Pak, sebagian untuk keperluan pembelian rumah prosentasenya ada, jadi nggak bisa diambil semua. Nah, nanti kita akan masuk ke program Pak untuk masuk ke situ, ya. Nanti ingat saya bisa, tapi nggak bisa diambil semuanya Pak, gitu. Sebagian, ya. Saya lanjutin dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar, lihat ya dulu. Insya Allah cukup. Masih ingat ketika Otto von Bismarck mengeluarkan undang-undang tentang jaminan sosial, kemudian akhirnya International Social Security Association, kemudian sampai masuk ke nomenklatur deklarasi HAM PBB tahun 48, kemudian ILO tahun 57 itu merekomendasikan 9 skema untuk dilaksanakan oleh setiap negara. Maka kita akan lihat 9 skema jaminan sosial yang direkomendasikan oleh ILO Konvensi 102 tahun 52. Yang pertama adalah layanan kesehatan, yang kedua tunjangan sakit, yang ketiga tunjangan pengangguran, yang keempat tunjangan hari tua, kelima tunjangan kecelakaan kerja, keenam tunjangan keluarga, ketujuh tunjangan persalinan, kedelapan tunjangan kecacatan, dan terakhir kesembilan tunjangan ahli waris. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu, Indonesia sudah punya semua skema ini. Yang tercover di JKN itu adalah layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan persalinan. Yang di BPJS Ketenagakerjaan tunjangan pengangguran itu ada JKP, hari tua itu ada JHT,
kecelakaan ada JKK, tunjangan keluarga itu bansos Indonesia, bansos melalui PKH dan sejenisnya, BLT Rastra dan seterusnya, ahli waris itu ada di pensiun dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Indonesia sudah punya semua ini. Rekomendasi konvensi ILO nomor 102 yang dua-duanya diselenggarakan oleh dua BPJS ini. JKN itu programnya, BPJS dua-duanya ini lembaganya. BPJS Ketenagakerjaan programnya nanti kita cek. Sebenarnya mulai kapan sih BPJS Ketenagakerjaan? Kok kita sampai baru tahu gitu ya, Mbak Bri, baru tahu setelah saudara kemarin cerita. Sebenarnya udah sangat lama kalau dilihat dari sejarahnya. Mulai dari tahun 47. Kalau di Jerman tadi tahun berapa? Dari 1883 ya. Di Indonesia tahun 47, undang-undang 33. Itu udah mengatur tentang kecelakaan kerja, ada peraturan menteri dan seterusnya. Tahun 77 Aspek, kalau Bapak Ibu pernah dengar atau ada anggota keluarga dulu yang ikut Aspek ya. Aspek itu ya leluhur kami, gitu. Kami lahir dari sini. Dulu forum Aspek, kemudian menjadi PT Jamsostek Persero sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja tahun 92. Tahun 2004 tadi disampaikan Pak Agus, Undang-Undang 40 Indonesia mengatur tentang SJSN. Tahun 2011 dua BPJS, yang tadinya Askes menjadi BPJS Kesehatan, yang tadinya Jamsostek, PT Jamsostek Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014. Tahun 2015 ada program baru jaminan pensiun, terakhir tahun 2022 jaminan kehilangan pekerjaan bersama dengan Kementerian. Jadi 9 skema konvensi ILO, rekomendasi 9 skema jaminan sosial tadi semuanya sudah terpenuhi. Ini sebaran kantor layanan yang ada di seluruh Indonesia untuk BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Kalau di Surabaya di mana? Cabang Surabaya di mana, Mas? Jalan mana cabang Surabaya? Jalan Karimun. Oke. Itu jaminan sosial yang ada di Indonesia, spesifik bagian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, program-program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita semua ini bekerja ya, kita semua ini bekerja. Nah, sekarang resiko kita bekerja itu apa saja? Apa saja resiko kita bekerja? Kecelakaan di jalan, motor keserempet banci gitu Pak ya. Oh, belum. Oke, kecelakaan, baret-baret, sampai ke Sleo, semoga nggak sampai patah kecelakaan. Setelah kecelakaan apa lagi? Di PHK, ya, di PHK itu risiko loh. Kita nggak pernah tahu belum tikar apapun tempat kita bekerja gitu, kemudian kita di PHK gitu, meninggal dunia, kena PHK. Terakhir apa? Yang kita semua pasti akan mengalami. Iya, menjadi tua dan pensiun. Tadinya kuat kerja, berangkat pagi, pulang malam. Sekarang mau begadang aja, paginya udah langsung meriang gitu ya. Menjadi tua dan pensiun. Ini risiko bekerja. Yang tadinya kita produktif, bisa-bisa nggak produktif. Ada cerita dari Solo, Bapak Ibu, tentang kecelakaan kerja. Nanti saya sampaikan di bagian kecelakaan kerjanya. Jadi 2 orang boncengan, ya rumahnya deketan gitu ya, tapi tempat kerjanya beda. Nah, mirisnya yang boncengin itu tempat dia bekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang diboncengin enggak. Kecelakaannya bareng Pak, satu motor, yang satu bebas biaya artinya ditanggung, yang satu harus keluar uang lebih dari 10 juta. Kita masuk pelan-pelan Bapak. Kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu lihat berita gitu atau baca artikel, kalau kita lihat negara-negara yang sudah welfare state gitu ya, sudah makmur, negara-negara yang sudah maju katakanlah pendapatan ekonominya tinggi, kita kalau berkunjung ke sana, itu kita akan sedikit menemukan orang-orang tua. Kenapa? Karena orang-orang tua di sana itu pada wisata, Bapak Ibu. Punya uang mereka untuk wisata. Salah satunya ini nih. Emak-emak ini dia udah keliling, mungkin kalau sekarang tahun ini, bulan ini mungkin udah ke 200 negara. Namanya Louisa Yu, udah keliling kemana-mana. Nah, ini dia, ini waktu dia 193 negara.
Ini untuk orang yang tinggal di negara yang udah welfare state, yang udah negaranya makmur gitu, yang maju, jaminan sosialnya tinggi. Dan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada di kita sekarang ini. Ini kakek saleh yang ketika dia bekerja selesai pensiun, dia nggak punya apa-apa dan dia harus jadi tukang cukur keliling. Yang belum tentu sehari itu ada orang yang mau cukur. Dia bekalnya kursi sama alat cukur seadanya. Ini ada lagi, ini Mbah Darcem dan kakek Tarim. Dia harus jualan sate yang ya kalau kita lihat orang mau beli nggak, kalau kayaknya kok nggak higienis gitu ya. Pakai sepeda gitu keliling gitu. Dan yang paling menyedihkan ini kejadiannya saya lupa ada di mana nih, tapi ada beritanya. Ini viral beberapa tahun yang lalu di tahun 2021. Bandung. Jadi kakek-kakek dia sehari-hari itu ngambil sayur dijual ke pasar. Nah waktu itu ada orang yang borong sayurnya dan dibayar semua 60 kilo, saya ceritain 60 kilo dibeli sama orang itu semua. Duitnya itu mau dia pakai buat beli obat asma ke apotek. Sampai di apotek, Pak, Mbak, punten ini uangnya palsu. Kasihan sekali. Ini tiga-tiganya berita ini viral pada tahunnya sekitar tahun 2021 ya. Dan ini kita nggak mau ini terjadi terus-menerus Bapak Ibu. Maka negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, program yang pertama itu jaminan hari tua, supaya yang kayak tadi itu ya mulai kita kurangi, kalau bisa hilang dari Indonesia gitu. Program yang pertama, program jaminan hari tua. Ini simulasi gampangnya dulu ya Bapak. Simulasi gampangnya ketika ada orang bekerja, kita bekerja, kemudian kita punya gaji 5 juta. Ini Bu Amri tadi nih simulasi untuk saudaranya tadi. Saudaranya kerja misalnya ya, gajinya 5 juta. Dari mana uang iurannya? Maka uang iurannya itu kontribusi dari dua pihak. Dari gaji 5 jutanya itu dipotong hanya 2%. Perusahaan tempat dia bekerja itu dipotong 3,7%. Jadi total berapa? 5,7%. Iuran 5,7% dari gajinya inilah yang hanya 2% dipotong dari gaji dan 3,7 subsidi dari perusahaan yang kemudian dikelola. Cimpitan diambil, diserahin ke orang yang ditunjuk di RT-nya gitu ya, dikelola, dikembangkan dan manfaatnya nanti diberikan. Kok ada lingkaran merah itu apakah keluar di soal? Enggak ya. Jangan-jangan nih, saya nggak tahu nih bikin materinya. Kok ada gede-gede gitu. Oke, nah kita lihat manfaatnya apa. Manfaat uang tunai sekaligus. Tadi Pak Fikri. Jadi manfaat uang tunai sekaligus. Kalau udah sampai usia 56, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, kena PHK. Dia kayak siapa tuh yang lagi viral, artis Tengku Firmansyah, sekarang memutuskan hidup di Kanada. Nah itu kalau sebelumnya dia bekerja punya kerjaan, itu bisa langsung dipulang. Atau cacat total tetap atau meninggal dunia, itu juga JHT-nya langsung otomatis cair. Atau yang sebagian tadi Pak Fikri, maksimal 10% hanya untuk persiapan memasuki masa pensiun, atau 30% untuk pembelian rumah tadi, meskipun dia belum mencapai usia 56 tahun. Ini sebagian bisa diambil, maksimal hanya 30% dari saldo jaminan hari tua yang dia punya. Tapi ada syaratnya juga nih, paling enggak dia sudah 10 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan nggak bisa berkali-kali Pak, cukup sekali aja. Diambil berkali-kali. Ini jaminan hari tua. Yang berikutnya jaminan pensiun. Ya, simulasi lagi. Gajinya 5 juta, maka berapa yang diambil dari gajinya? Hanya 1%. Kemudian perusahaan tempat dia bekerja subsidi 2%, total 3%. Manfaatnya apa saja? Pensiun berkala yang setiap bulan. Untuk tahun 2003 ke 2004 ini besarannya. Besaran range bergantung dari pendapatan atau gaji. Minimum itu ada di 383.400 per bulan, maksimum ada di 4.500.000 per bulan.
ada pensiun hari tua, orangnya sendiri masih ada gitu ya. Dia bekerja, pensiun, selesai di rumah, ngurus anak, ngurus istri gitu. Atau untuk janda atau dudanya, ketika dia meninggal ya pensiunnya turun. Atau pensiun dia cacat bekerja, bisa jadi kecelakaan cacat total misalkan. Pensiun anak, gak ada lagi, hanya ada anak. Anak satu-satunya hanya ada orang tua, ya pensiunnya ke orang tua. Atau bisa kalau besaran kan jaminan pensiun baru ya Bapak Ibu ya. Dari sejarah tadi kan baru tahun 2020 ya pensiun 2020 Jakarta. Kalau uangnya mau diambil sekaligus bisa dibayarkan sekaligus beserta tingkat pengembalian dan pengembalian. Ini untuk jaminan. Jadi bukan hanya PNS, bukan hanya ASN sekarang yang bisa memiliki jaminan pensiun. Pekerja swasta sekarang sudah ada. Harapannya tadi nggak sampai kayak kakek Saleh atau kakek yang terakhir tadi yang jual sayur, ternyata uang korporasi. JHT sudah, jaminan pensiun sudah. Kita bergerak ke, nah ini yang tadi saya ceritakan. Bayangkan Bapak Ibu, 2 orang rumahnya berdekatan, boncengan gitu, kecelakaan di jalan, yang satu dia terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerjaan, nggak keluar uang sama sekali, istrinya dengan tenang nungguin. Sementara yang satunya, istrinya harus bahkan nyari uang 10 juta buat pengobatan. Nah, kita lihat ya seperti apa ya. Gajinya 5 juta simulasinya, tidak ada yang dipotong dari gajinya Bapak Ibu. Jadi semuanya adalah tanggung jawab perusahaan tempat dia bekerja. Nah, preminya atau besaran potongan, besaran iurannya bukan potongannya, besaran iurannya itu bergantung dari risiko pekerjaannya. Kalau orang yang bekerja di bank dengan orang yang bekerja di tambang minyak, risikonya besar mana? Besar tambang minyak. Secara umum yang paling kecil itu potongannya 0,24, resiko yang paling kecil. Tapi kalau kita lihat ya ada resiko yang sangat rendah. Resiko rendah 0,54, resiko sedang sampai yang sangat tinggi, misalkan di lepas pantai, di tambang batu bara dan seterusnya. 1,7. Manfaatnya kalau terjadi kecelakaan, perawatan tanpa batas. Nah, kecelakaan ini Bapak Ibu, batasnya apa? Apakah mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Ya, ada batasannya. Batasannya adalah ketika kita berangkat, mau berangkat nih ke pabrik, mulai keluar dari pagar rumah, keluar dari pagar rumah nih, ada tutup pagar, keluar baru belok naik motor, keserempet banjir tadi Pak, udah itu kecelakaan kerja. Sampai di tempat kerja, ada tugas dari pabriknya untuk keluar, misalkan ada surat tugasnya, ada buktinya, kecelakaan di jalan sama. Sampai pulang lagi, sampai di depan pabrik. Itu betul. Kita lihat manfaatnya. Kalau ada kecelakaan, jatuh tadi, kakinya harus dioperasi misalkan. Perawatan tanpa batas biaya. Bahkan ada di Sumbaria waktu di mana ya Pak Prantino itu ya, Pak Dedi ya. Jadi itu nelayan, kemudian kecelakaan, koma Bapak Ibu. Dari tahun 2016 sampai sekarang koma. Itu kalau dihitung uangnya sudah mungkin kalau tahun ini sudah lebih dari 2 miliar. Dan keluarganya nggak harus keluar apa-apa. Nah, memang ini menjadi tanggungan perawatan tanpa batas biaya. Sampai sekarang masih koma, namanya Pak Prantino. Rawat jalan. Nah, terus yang booth itu bayangin kalau kita yang punya usaha, kita punya karyawan kita kecelakaan, dia nggak masuk. Kalau nggak masuk sehari sih nggak apa-apa, gajinya masih kita bayar gitu kan. Tapi kalau dia nggak masuknya sebulan, 2 bulan, ini 2 bulan nggak kerja kok kita harus bayarin gajinya. Kalau perusahaan itu terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga ada yang namanya STNB, sementara tidak mampu bekerja. Orang itu nggak bisa bekerja, 6 bulan pertama gajinya kita ganti dari BPJS Tenaga 100%. 6 bulan berikutnya masih sama, 12 bulan pertama. Setelah 12 bulan berikutnya 50%.
harapannya ya udah sembuh dong ya. Lama banget. Atau jangan sampai berharap Bapak Ibu, tapi ini besarannya besar banget. Bahkan asuransi di Indonesia pun nggak ada yang sebesar ini. Kalau kecelakaannya itu meninggal dunia, itu dapat santunannya 48 kali gaji. Gede ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada yang berharap, jangan deh kalau bisa ya. Atau lebih gede lagi, cacat total dia kecelakaan, akhirnya lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, dapat menerima santunan 56 kali gaji. Atau misalkan hanya tangannya, tadinya operator mesin, tangannya kena mesin press, akhirnya nggak bisa lagi mengoperasikan mesin. Ada yang namanya pendampingan untuk kembali bekerja, ditentu dari BPJS Sostek melakukan pendampingan, nyariin pelatihan ke BLK, misalkan pelatihan komputer, tadinya operator mesin, kita dampingi sehingga dia bisa mengoperasikan komputer, dia bisa dipekerjakan kembali, kita dampingi sampai bisa dipekerjakan kembali di pekerjaan yang berbeda jabatannya, misalkan bagian fotokopi ya, atau bagian komputer, bagian print. Tapi ada namanya ribet. Yang terakhir, beasiswa untuk 2 anak. Maksimal beasiswa itu ada di 140 juta. Nah, besaran ya. Ini kedip-kedip tadi ya? Ya. Jangan-jangan kalau kedip-kedip ya. Per tahun untuk TK SD 1.500.000, biasa 1.500, 1.500. Untuk level SMP 2 juta, SMA 2 juta, per bulan itu dihitung itu 12 juta. Maksimal totalnya sampai 174 juta. Ini untuk jaminan kecelakaan kerja. Ya lagi-lagi Bapak Ibu, kita nggak ada yang berharap kita mengalami kecelakaan. Tapi kalau sampai kejadian seperti kata Pak Agus kemarin, kalau sampai kejadian, ingat tadi ya filosofi di awal tadi ya, martabat, harga diri dengan semangat gotong royong ini Bapak Ibu. Kita nggak sampai ngutang, kita punya istri nggak sampai harus ngemis gitu, nggak sampai harus minta-minta ke orang, karena sudah ada BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama tadi programnya apa? Jaminan hari tua. Yang kedua, jaminan pensiun. Yang ketiga, kecelakaan kerja. Sekarang kita bergerak ke jaminan berikutnya. Situasi apa ini? Nah, biasanya banyak rokok Pak di sini Pak. Alhamdulillah benar. Kalau ada yang meninggal ya biasa. Terutama kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu biasa kali. Biasanya berapa hari kalau di 7 hari. Habis berapa sih Pak? Kalau 7 hari itu ada ibu-ibu biasanya habis berapa? Jadi dia masak gitu. Tergantung ya. Tergantung tradisi. Misalnya nih, setiap malam habis 1 juta, berarti butuh 7 juta dong, 7 malam. Ini kita Pak yang tinggal di sini, kita nggak kebayang untuk mereka yang tinggal di Toraja. Namanya Rambu Solo upacaranya. Untuk yang darah biru itu bisa tembus 2 miliar. 2 miliar kayak upacara. Mereka motong kebo dan seterusnya. Untuk yang biasa-biasa itu bisa tembus 500 juta. Nah itu ada kebun. Ini ada upacara, nggak kebayang. Iya sih, nggak akan ada jaminan yang sebesar sampai 2 miliar. Tapi paling tidak untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ada yang namanya jaminan kematian. Ya, paling tidak untuk ya supaya tadi kalau butuh 7 juta ada nggak? Alhamdulillah ada dari BPJS. Oh ada, alhamdulillah. Keluarganya nggak kelabakan. Simulasinya seperti ini. Misalnya gajinya 5 juta, dia iurannya hanya 0,3% dan ini iuran dari perusahaan. Jadi nggak dipotong dari gaji. Ya. Nah manfaatnya kita lihat ya. Yang pertama santunan untuk kematiannya 20 juta. Siapapun yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal itu pasti ini 20 juta. Apapun kejadiannya, termasuk kalau bunuh diri Bapak Ibu ya, bunuh diri dapat ya? Bunuh diri dapat ya? Mati juga dapat Ibu. Apapun kejadiannya, bunuh diri itu dapat santunan 20 juta. Syaratnya betul. Syaratnya berhasil Ibu bunuh dirinya. Kalau nggak berhasil nggak, sorry ya. Syaratnya harus berhasil bunuh dirinya. Nah, nanti ada
ada namanya cek kasus Pak. Kan kamu sendiri yang mau lompat. Kalau lompatnya karena kecelakaan, kalau kedorongnya karena kecelakaan bisa. Santunan kematiannya 20 juta. Kita lihat apa lagi? Biaya pemakaman 10 juta. Ya, kita untuk bayar tukang gali kuburnya, untuk beli makan mereka, gitu, beli tunggang kroncinya dan lain-lain. Biaya pemakaman. Santunan berkala 24 bulan, tambah 12 juta. Sehingga semuanya ini kalau dihitung manfaatnya 42 juta. Ya enggak sih kalau sampai kayak Dito Raja tadi yang habis 500 juta 2 miliar. Tapi martabat, harga diri, kebutuhan hidup dasar yang layak gitu ya, itu sudah 42 ini menurut perhitungan aktuaria sudah cukup untuk rata-rata kehidupan di Indonesia. Plus hampir sama dengan sebelumnya tadi, beasiswa 2. Tadi untuk kecelakaan sampai meninggal atau catatan lengkap, sama ini juga sama situasinya. Beasiswa untuk 2 anak maksimal sampai 170 juta. Jangan dari tua sudah, pensiun, kecelakaan, kematian sudah. Kita bergerak ke situasi berikutnya. Wah, ini situasi pekerja. Kalau dilihat raut-raut mukanya ini, ya, ketar-ketir sekarang ini ya, apalagi bekerja di konveksi ya Bapak, konveksi dan tekstil ya. Tekstil sekarang ini yang ketar-ketir. Kenapa? Karena ya ini banyak berita tentang PHK dan rencana PHK. Kalau ini berita yang sudah PHK ini di tahun 2021, 2023 dan seterusnya. 7.200 Solo itu apa ya, tekstil yang besar itu ya. Seritek itu udah ketar-ketir semua. Nah, bayangkan kalau tadinya bisa bekerja menjadi gak bisa bekerja karena di PHK, bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, bukan karena menjadi tua, tapi karena di PHK. Nah, ini simulasinya untuk program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kalau dia di PHK, oh ya, program ini kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker ya. Kalau dia di PHK, maka untuk yang memenuhi syarat gitu ya, dari BPJS Ketenagakerjaan manfaat uang tunai maksimal 6 bulan. Berapa besarannya? 6 bulan aja ya, Bapak Ibu. Berapa besarannya? 3 bulan pertama itu 45% dari gajinya. 3 bulan berikutnya 25% dari gajinya. Martabat, harga diri, kebutuhan hidup dasar yang layak, maka hanya 6 bulan. Harapannya apa Bapak Ibu? Ya selama dia di PHK, dia bisa, kalau nggak dia cari kerja lagi ya bikin usaha. Jangan karena dapat JKP ini terus ongkang-ongkang mengerjakan. Karena memang kebutuhan hidup dasar yang layak. Dari Kemnaker, siapapun yang memenuhi syarat untuk JKP ini, dia bisa dapat akses untuk informasi kerja. Ada lowongan di mana saja di portalnya Kemnaker. Kemudian dia juga bisa mengajukan pelatihan kerja di BLK-BLK yang dijual. Sampai kemudian harapannya sebelum 6 bulan dia udah dapat kerja. Paling tidak Bapak Ibu 6 bulan itu ada 45% dulu 3 bulan, 25% 3 bulan. Jadi sela-sela itu dia bisa mengakses portalnya Kemnaker, informasi lowongan pekerjaan dan seterusnya. Oh, kedip-kedip ya? Nah, berarti ada sesuatu di sini. Entah yang mana ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, monggo Pak. Pak siapa namanya? Saya ingatnya Pak Haji ya. Pak Haji ya. Iya. Yang pertama berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dia monggo Pak. Ini saya mau teman-teman politik tahu ya BPJS itu Kesehatan, iya betul Pak. Kemudian suatu saat ada surat dari BPJS Ketenagakerjaan yang meminta bahwa sekolah kami itu guru-gurunya harus diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang swasta ya? Iya, swasta. Oh, swasta. Saya dipikir cuma kan di swasta. Oke. Saya berikan surat itu saya berikan. Ya. Mampu semua kesehatan kalau ketenagaan. Iya. Sama kayak Bu Andri tadi ya. Dipikirnya kesehatan ya Bu ya. Iya.
gua kan gitu Pak. Betul. Ya. Kalau soal lagi, nah di surat itu gini aja, kalau tidak karena tidak mematuhi nanti kita serahkan ke kejaksaan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Wah, saya takut ini kalau akhirnya saya hubungi orangnya, saya suruh saya saksi. Dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Oh, berarti datang dong Pak? Iya, kami datang. Iya. Kita memahami. Betul. Kemudian, oh, diterangkan juga itu pasal panglima jamnya. Ya. Nah, kalau semua tidak ada kayaknya gaji guru kita harus sejuta. Terus sampaikan itu yang wajib hanya 2 misalnya. Kecelakaan kerja. Kecelakaan. Betul Pak. Akhirnya sepakat itu melibatkan sekolah mengajian ya sudah berjalan dan ini salah satu ini adalah bukan ini maksudnya ada di antara orang yang memang realisasinya benar. Oke, dapat santunan tadi apa ya? Santunan meninggal. Cuma nggak dapat sesuatu karena masih single yang siswa 174 itu. Nah, berarti dari itu kemudian ada tawaran lagi bagaimana kalau CHT-nya ya yang kemarin saya katakan. Oh ya. CHT-nya bagaimana? Itu kan yang wajib. Nah, kalau yang sistemnya yang agung kan CHT. CHT betul Pak. Nah, kemudian kita diskusikan dengan ada yang setuju dan tidak. Oh, oke. Yang tidak setuju itu katanya begini. Nanti pas waktu saya pensiun tidak bisa diambil dananya itu. Okay. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Ya. Jadi gara-gara 2-3 guru ini tidak mau, jadi nggak bisa. Itu kan makanya yang mau saya klarifikasikan. Jadi misalkan ada 4 guru kemudian ada 3 guru yang tidak berkenan ikut, maka tidak bisa. Nah, ini saya mau klarifikasi juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Fauzi dong. Ada Pak ini kartunya. 2 kartu buat Pak Fauzi. Bapak Ibu pertanyaan Pak Fauzi tadi, ya, mungkin mewakili Bapak Ibu yang lain bertanya-tanya tentang kalau JKK, JKM, kemudian JKP itu skemanya persis skema jaminan tadi Bapak Ibu, skema asuransi sosial. Nah khusus JHT itu ada unsur tabungan wajibnya, itu yang siapapun menjadi peserta terdaftar dia akan dipotong dari penghasilannya setiap bulan tabungan. Maka prinsip tabungan itu enggak menjadi hak siapapun kecuali orang itu, Pak Fauzi. Hanya orang itu yang bisa mendapatkan kembali dananya plus pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan yang insya Allah selalu di atas atau paling tidak sama dengan bunga deposito plus tanpa ada potongan administrasi. Maka memang sering orang itu kaget ketika dia tahu ternyata cairnya segini banyak gitu. Karena memang nggak ada potongan sama sekali. Jadi Pak, saya yakinkan dan nanti Pak Fauzi bisa yakinkan ke teman-temannya itu bahwa uang dalam bentuk JHT itu hanya bisa cair oleh yang bersangkutan atau ahli waris. Maksudnya tidak akan keliru lah Pak. Oh iya. Apalagi sampai nggak bisa diambil, nggak bisa. Karena itu memang hak dari peserta. Kalau yang lain Pak sistemnya masih gotong royong. Jadi misalkan kerja itu selama kita nggak kecelakaan, ya kita gotong royong, kita membantu peserta lain yang mengalami kecelakaan. Tapi kalau jaminan hari tua itu memang full kembali ke kita, plus pengembangan, plus nggak ada potongan administrasi. Gitu Pak. Nah itu tinggal edukasi Pak. Iya. Oh gitu. Kalau menurut saya Pak bisa tanpa 3 guru itu, karena kan kita mendaftarkannya kan beda kan. Jadi misalkan satu sekolah itu misalkan ada 50, berarti hanya 47 dong yang mengikuti program JHT.
Yang 3 itu tidak, ya sudah. Karena dihitungnya ya daftar sebagian program. Kalau bisa sih Pak diedukasi Pak. Sayang Pak beneran. Kayak saudaranya Bu Amri tadi. Ya kalau itu ketemunya perusahaan daftar sebagian ya Mas ya. Ya, iya betul. Karena ya sebagian iya, sebagian enggak gitu. Makanya sampai ya kejaksaan karena memang filosofi dan dasarnya kan udah ya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Kejaksaan bekerja itu juga kalau bisa Pak diedukasi secepatnya. Apalagi kita udah ikut kegiatan ini nih. Nanti Pak Fauzi ke sekolah sharing ini ke teman-teman dulu. Insya Allah ketika nanti kan dapat file ini Pak, file ini bisa dipakai Pak. Ketika kita udah tahu bahwa mulia loh ternyata jaminan sosial pasti mudah menerima. Tapi kalau Pak nanti dipotong ya, kalau belum dipotong memang ini ya kita belum tahu itu belum dipotong lagi gitu ya. Tapi kita harus menjelaskannya Insya Allah siapapun pasti mau dan mudah untuk menerima ketika tahu seperti apa jaminan sosial. Bu Amri kayaknya udah mau. Ini harusnya ada Pak Agus ini untuk ASN ini pertanyaannya sering muncul untuk ASN ya. Kalau kebijakannya memang ASN kami belum bisa masuk. Dulu itu udah sempat ya Mas ya, tapi karena ada peraturan baru akhirnya kami selain ASN. Dan ini memang kerja bersama dari DJSN yang harus mengarah ke sana. Karena kan nggak ada jaminan itu, nggak ada kan? Iya. Ya karena BPJS kesehatan itu hanya satu. Semua orang yang bernyawa, warga Indonesia yang bernyawa udah. Gitu. Kalau ketenagakerjaan, iya, payung hukumnya sama, tapi isinya beda. Kalau kita memang untuk pekerja di Indonesia. Nah, ASN itu sebenarnya dulu tuh kita udah sempat mau akuisisi Pak, ternyata keluar. Ya kalau ini omong kosong ya Pak ya. Taspen itu juga nggak mau dong Pak, lepas. Gitu. Karena harusnya melebur loh mereka. Jadi Taspen Asabri itu harusnya udah nggak ada. Nah, harusnya menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tapi mereka nggak mau. Nah itu Pak, itu omongan di sono-sono Pak, di atas ada Pak Agus nih. Ada Pak Agus seru. Pak Agus, Pak Mutakin gitu ya kalau dari DJS. Ya itu seru Pak jelasin itu. Itu Bu Amri ya. Saya lanjutin dulu ya. Pak Saiku. Iya Pak. Oh, oke. Yang kedua, berapa iuran yang dikeluarkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kategori bukan menerima upah? Oke, minimalnya berapa? Oke, makasih Mas Eko. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Pertama, yang manfaat tadi itu berapa lama sih bisa diterima gitu ya oleh peserta gitu ya. Yang kedua, berapa iuran kalau itu tadi kan bicara perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau yang pekerja mandiri jualan somai, jualan mie, tek-tek, jualan apa gitu ya. Bahkan bukan hanya yang jualan Pak, nelayan, petani, apalagi pemandu lagu, ada Pak yang bekerja sebagai penggali kubur, marbot masjid itu benar. Penggali kubur, marbot masjid itu sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Berapa iurannya? Nanti kita masuk ke bagian ini Pak, segmentasi peserta. Pas, ya kan? Kita ke segmentasi pesertanya dulu ya. Segmentasi peserta itu sebenarnya dua kategori besar Bapak Ibu, penerima upah yang tadi saya jelaskan dan bukan penerima upah. Meskipun nanti Bapak Ibu akan temukan bahwa manfaatnya sebenarnya sama. Ini
Ini ada kedip-kedip nggak tadi? Ya, dua kategori besar ya, penerima upah dan bukan penerima upah. Kemudian kalau diturunkan lagi ada juga pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia. Jadi bekerja di luar negeri. Ada tuh prosedur dan skemanya untuk yang bekerja di luar negeri. Nah, kita ke bukan penerima upah. Tadi menggali kubur, membuat masjid, bahkan pemandu lagu, kumpulan pengamen ada di Jawa Tengah itu ada pengamen. Gitu ya. Syaratnya ini KTP, punya HP aktif, dan ada sesuatu yang dia kerjakan dan menghasilkan. Artinya ada pendapatan. Nah, iuran per bulannya, Bapak Ibu, itu didasarkan dari nanti saya bukakan tabelnya, ya, Pak. Ada tabelnya. Berangkatnya dari 0 rupiah sampai 1 juta rupiah. Itu untuk besaran range penghasilan pertama. Kemudian dari 1 juta lebih ke sekian. Itu range kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita penghasilannya selama sebulan itu, kan kalau pekerja mandiri kan dinamis apa variatif penghasilannya, kadang 400, kadang 700, kadang 1.100 gitu. Nah, itu kita bisa masukkan range, kita masuk di range berapa? Di range 0 rupiah sampai 1 juta. Oh, berarti patokannya adalah 1 juta. Maka iurannya per bulan untuk range pertama tadi JKK itu 10.000 flat, Pak. Kemudian JKM itu 6.800. Ini yang disebut oleh Pak Agus kemarin. Dengan sebungkus rokok itu kita udah dapat 2 perlindungan ini. 16.800 doang untuk JKK dan JKM. Kalau mau tambah JHT tambah 20.000. Jadi kalau dengan tabungan dengan JHT itu 36.800 per bulan. Kalau tanpa JHT atau tanpa tabungan hanya 16.800. Manfaatnya Pak sama. Perolehan manfaatnya nggak usah nunggu lama. Yang penting kita klaim hari itu juga JHT misalnya. Atau kalau kecelakaan kerja kita lapor nanti diproses secepatnya diberikan ke ahli waris atau ke kita santunan. Atau kalau meninggal ke ahli waris. Kalau SLA-nya nanti kita tanya SLA-nya, Mas nanti kita bantuan SLA untuk manfaatnya Mas berapa lama? Tapi ini skemanya Bapak Ibu. Sebungkus rokok kalau Pak. Yang sampai jam 10 Pak nyambung Pak. Oh Pak siapa? Pak Yunus. Pak Yunus. Satunya masih ada Pak? Banyak. Udah, sudah. Pak Yunus. Setelah saya menerima paparan ini, saya SMS di istri saya. Istri saya itu ibu rumah tangga. Saya guru. Istri saya yang Di rumah. jaga kawan, saya yang striker. Oke. Saya tidak tahu istri saya itu mengatur keuangan saya, tapi alhamdulillah aset saya bertambah. Nah itu Pak, itu barakahnya suami yang ngasih semua penghasilannya ke istri Pak. Apa sih baru tahu kan Pak? Kasih tepuk tangan dulu Bapak Yusuf. Istri saya itu yang pertama itu Pak, saya mau tolong ada dua. mau dijelaskan maksudnya yang pertama gitu, bukan istri pertama. Apa yang dilakukan sama istri kadang saya tidak tahu Pak, itu yang punya bapak. Oke. Dia itu ikut BPJS Ketenagakerjaan. Saya dulu, kok ikut, saya itu bingung ya. Terus saya tidak tahu. Terus akhirnya saya sadar sekarang, saya tanya, apa itu namanya, berapa bulannya? Ternyata ya pas 36.800. Sama JHT. Kalau bayar di Indonesia sebelah ini ya 40.000 bahkan ada akhirnya. Kok pas gitu. Ternyata terus itu jenis apa? Pinter Mas, padahal baru tahu ya. Jenis apa? Terima kasih langsung. Hari ini pinter ini Pak. Ternyata istri saya nggak tahu itu jenis apa. Pokoknya saya ikut tenaga kerja. Padahal istri saya itu adalah menurut saya itu akademik punya S1 lah Pak sarjana itu. Oke. Kesadaran untuk ikut di
informasi ketenagakerjaan ini kalau misalkan ini masif ke masyarakatnya yang apa itu namanya yang swasta yang bekerja itu ya sangat manfaat betulnya kan betul ya itu membangun kesadaran masyarakat untuk ketenagakerjaan ini itu untuk perlindungan dia sendiri gitu. Makanya saya kan lebih istri saya lebih pintar daripada saya. Ternyata dia sudah masuk sini saya baru tahu hari ini. Ya terima kasih pengakuan ya. Itu kan katanya Bu siapa kemarin? Perempuan tadi kuliah. Ambil sisi positifnya dari kesehatan. Kita saya menemukan sisi positifnya dari ketenagakerjaan. Makanya ini kan kemarin saya tanya ke Pak Agus, yang dibangun mindset terlebih dahulu adalah kita si pengajak ini. Kita harus sisi positifnya yang manfaatnya positifnya daripada BPJS ini sehingga kita yakin ke siswa kementerian ini. Terus ini tambahan Pak sedikit ya. Ini pengetahuan di luar itu pengetahuan yang tidak saya ketahui dari sisi saya. Dari sendiri dari tahu ya. Saya ikutkan anak saya itu yang pertama Aksa Mandiri Pak. Wah, saya ikutkan Aksa Mandiri. Bapak ikutin apa istri? Istri. Nah, kan istri kan? Karena saya tidak bisa mengelola asli. Iya. Ini sudah berjalan sudah 10 tahun, kami mau berjalan 12 tahun. Dan pengalamannya Pak Fauzi tadi kan ketakutan dari orang-orang yang ikut asuransi karena tidak bisa ngambil. Dan saya tanyakan ke Bapak mau menjadi pengetahuan kami, kalau saya nabung 12 tahun dengan asuransi 12 tahun ya itu kan banyak yang ada. Tapi tak tunggu sampai 12 tahun. Katanya orang kan menabung ini kalau sampai mati itu nilainya tidak akan melebihi, tidak akan mendapatkan keuntungan dari asuransi yang di swasta itu. Apakah benar informasi itu, terus bagaimana dengan yang BPJS untuk ada kerjaan menerima uang tunainya itu apakah melebihi dari apa yang misalkan ditabung sedang. Oke. Terima kasih Pak Yunus. Tepuk tangan buat istrinya Pak Yunus. Itu barokah banget Pak punya istri yang bisa ngatur keuangan. Dia tahu, dia aware tentang financial planner. Bahkan sampai bantuan sosial, asuransi sosial dan yang voluntary juga ikut. Anak yang mungkin yang Aksa Mandiri tadi mungkin yang ini ya untuk perencanaan pendidikan. Oke, saya situ dulu ya Pak ya. Ini jawab sama-sama pengalaman juga. Saya juga, istri saya juga itu pernah, biar sama ya. Pernah juga Aksa Mandiri sama untuk perencanaan pendidikan 2 anak saya. Tapi udah selesai periodenya dan udah ditarik dan tidak ada masalah aman lancar. Tapi setelah itu, istri saya lebih pintar, dia aktif mencari sesuatu hal lain yang tidak usah Aksa Mandiri tapi tetap bisa ngatur perencanaan. Sekarang kan di aplikasi bank-bank itu kan sudah ada perencanaan pendidikan, jadi udah aja di situ masukin. Jadi nggak pakai Aksa Mandiri lagi ya. Dan itu bisa. Saya nggak ngomong gitu sih Pak. Ini saya berbagi pengalaman juga sama kayak Pak Yunus. Pengalaman istri saya juga maksudnya. Oke, dan tadi pertanyaan nyambung dengan Pak Fauzi tadi ya. Saya yakinkan kembali Bapak Ibu yang namanya jaminan hari tua itu pasti akan kembali kepada siapapun ya, kalau bicara Alabang kepada siapapun pemegang akunnya, kepada siapapun pesertanya, nggak akan salah dan atau ahli warisnya ya. Kalau misalkan nggak ada ya ahli warisnya akan kembali. Plus pengembangannya ya, kadang-kadang kita kaget loh kok segini gedenya ya, karena pas kita lihat rinciannya itu memang pengembangannya sebesar deposito maksimal sebesar deposito gitu Pak. Jadi kami yakin nanti Pak Fauzi ke teman-temannya yang 3 orang itu Pak, kita yakinkan. Oke. Ibu siapa Bu? Ibu Nurul. Oh tadi Nurul banyak sebelah sini. Oh Nurul itu ya. Ini ada beberapa permasalahan, pasti nanti
khawatir akan muncul juga pertanyaan. Iya. Karena kami akan menjadi membawa anak-anak calon pekerja, kan mereka bisa Ya, jadi nanti betul. pekerja, mereka menjadi dewasa. Kita akan coba memperkenalkan sesuai dengan seberapa butuhnya mereka pada jaminan sosial ini. Di satu sisi, pertanyaan saya yang pertama ya Pak, kira-kira nanti ketika mereka menjadi seorang pencari kerja, mungkin mereka harus mengetahui, harusnya mereka menjadi pencari kerja itu mencari standar perusahaan atau standar itu yang seperti apa sehingga mereka memiliki jaminan sosial yang bagus di perusahaan itu. Kemudian termasuk yang kalau dia menjadi orang yang bukan penerima upah, seharusnya dia harus memanage seberapa besar, maksudnya mekanisme yang harus dia lakukan sebagai seorang penerima upah untuk jaminan sosial. Kemudian yang terakhir itu terkait adanya asuransi yang sekarang lagi ada masalah ya Pak. Khawatir nanti menjadi pertanyaan. Iya. Ini pengalaman di Bumi Putra nih. Ya, kemarin. Ini Selain itu saya tambahin Bu Jiwasraya juga. Ya, nanti ini kan akan menjadi pembanding, pasti akan nanti muncul. Loh nanti kasusnya apa seperti ini, ya. Ketika di jaminan pendidikan, kemudian akhirnya harus turun perjanjian bahwa dia mau menerima 50% dari penjaminan. Dan itu setelah diurus karena beberapa teman itu ikut sampai beberapa tahun, akhirnya sampai sekarang pun masih belum cair. Ini kan akan menjadi kekhawatiran mereka ketika kita menyampaikan ini loh jaminan sosial. Kemudian muncul itu bagaimana dengan masalah yang seperti ini? Ini mohon kami diberi penguatan bagaimana caranya kami bisa menyampaikan ini nanti. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dulu. Kartunya sudah ada. Ada. Kita sebagai guru dan saya meyakini Bapak Ibu guru nanti ini yang akan mengimplementasikan ini modul Project K5 ini di sekolahnya masing-masing. Tentu akan menyampaikan informasi ini juga dong. Paling tidak ke murid-murid. Tapi utamanya kita guru-guru dulu. Kan? Kita akan sebarkan informasi ini ke guru. Gimana nanti kalau ada pertanyaan? Ini benar nih. Terus nanti kalau kasusnya kayak Putra, kalau kayak Jiwasraya gimana gitu? Kita kembali lagi ke 3 pilar jaminan sosial tadi, Bapak Ibu. Yang paling kiri masih ingat tadi bantuan sosial, masih ingat ya? Bantuan sosial yang didanai oleh APBN, tidak ada kontribusi, tapi sifatnya ya terserah yang ngasih, gitu ya. Dan kadang-kadang kita harus jadi miskin dulu atau jadi kena bencana dulu, itu bantuan sosial. Kemudian yang kedua asuransi sosial. Asuransi sosial skema itu di dalam SJSN itu dijalankan oleh 2 badan penyelenggara. Yang pertama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang kedua Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga tambahan atau voluntary prudensial, kalau swasta, kalau BUMN tadi sudah disebut ada Jiwasraya, ada Bumi Putra dan seterusnya. Itu BUMN, jadi berbeda dengan jaminan sosial yang tengah tadi itu. Kalau Jiwasraya itu ya sifatnya voluntary sebenarnya, tapi yang wajib dan didanai sepenuhnya oleh kontributori plus pemerintah, tanggungan pemerintah itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, 2 BPJS tadi. Bahkan BPJS Kesehatan pun waktu defisit ngurangi nggak pelayanan, enggak. Pemerintah yang bertanggung jawab. Suatu ketika misalnya sampai terjadi BPJS Ketenagakerjaan kekurangan dana, tenang-tenang aja Bu kita Bu, karena di belakangnya ada pemerintah. Karena memang dia penyelenggara jaminan sosial. Kalau yang voluntary, prudensial, Jiwasraya, BUMN lain, itu yang sifatnya tambahan tadi. Ya, jadi ketika dia ada masalah, memang pemerintah nggak bisa 100% bantu. Tapi kalau BPJS tanggung jawab dari pemerintah. Gitu Bu. Jadi kuat banget itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu karena sudah jam 10 kita harus break, nanti nyambung ke materinya Pak Tegi terakhir ya Pak ya.
terima kasih. Sebenarnya ada banyak sekali Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin dari yang saya pertanyakan tadi, untuk alur klaim yang subsidi rumah tadi Pak, berapa persen tadi itu dari mana? Apakah sudah kerja langsung ke kantor cabang atau melalui perusahaan? Kemudian yang kedua, adakah batas klaim misalkan ikut jaminan kecelakaan kerja dari kecelakaan itu sampai ke kantor cabang, karena ini kan ikut badan sekarang. Apakah ikut apa? pengalaman dari teman saya itu ikut di badan pengawas pemilu Pak. Nah, kalau nggak salah badan pengawas pemilu itu ikut hanya JKK sama JKM. Nah, dan itu tidak bisa diklaimkan kan katanya. Ketika terjadi kecelakaan pas waktu kerja dan sampai sekarang tidak ada informasi sama sekali tentang kelanjutan kecelakaan kerja tersebut. Nah, apakah ada batasan waktu klaim dari badan itu ke BPJS? Misalkan tanggal 10 kecelakaan, berarti dikasih batas waktu 7 untuk mengajukan klaimnya. Apakah ada expirednya gitu Pak? Dan karena sampai sekarang itu tidak ada informasi kelanjutan. Oke, terima kasih. Ini berarti nyambung pertanyaan Pak Saiku tentang SLE tadi. Nanti biar dijawab oleh teman kami dari cabang Surabaya. Karimun ya, Mas ya? Oke. Nanti ya Pak ya, tahan dulu ya. Jadi SLE, nyambung juga SLE. Saya lanjutkan dulu. Kita selesaikan dulu ya. Oke. Bukan penerima upah. Udah beres ya. Jadi sharing dari Pak Yunus juga udah. Kemudian Bapak Ibu, ada Permenaker 5 tahun 2021 yang ini penting terutama untuk sekolah-sekolah yang anak didiknya atau peserta didiknya itu melaksanakan magang. Kalau magang itu kan nggak berangkat pulang ke sekolah lagi kan, bisa jadi dari rumahnya ke tempat kerja dimanapun itu dia magang. Nah, Permenaker 5 ini mengatur tentang perlindungan bagi siswa sekolah yang sedang melaksanakan magang atau PKL. Perlindungannya 2 program. Wajibnya Bapak Ibu ya, JKK dan JKM. Opsionalnya ada JHT. Karena sekarang magang itu biasanya minimal 3 bulan, betul ya? Minimal 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Nah, Permenaker 5 pasal 35 itu mengatur ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang magang itu sebenarnya para peserta didik itu wajib didaftarkan. Didaftarkannya oleh siapa? Nah, ini masih gede-gede Bapak Ibu. Kalau peraturan Permenaker ini sebenarnya yang punya kewajiban adalah pemberi kerjanya, artinya tempat dia magang. Tapi memang sangat sulit ketika kita sekolah, kita nggak punya bargaining position untuk ya dalam tanda kutip menekan tempat magang untuk mendaftarkan. Maka biasanya ini memang kita bekerja sama antara BPJS Tenagakerjaan dengan sekolah dengan orang tua murid. Kenapa? Karena kita sudah sadar risiko. Bisa jadi anak magang ini kecelakaan. Ada kejadian di Solo itu ada anak SMK magang di Damri, kemudian kecelakaan. Nah, karena kecelakaan ini orang tua itu menuntut ke Damrinya. Orang tua si anak yang magang di Damri. Kok anak saya bantu kerja magang di sana, kecelakaan kok nggak dikasih apa-apa? Nah, Damrinya juga awalnya nggak mau ngasih, tapi pada akhirnya karena diminta terus, disuruh terus sama orang tua itu, akhirnya dia mau ngasih. Biasa ngasihnya Damri itu, tapi akhirnya dia ngasih catatan ke sekolah bahwa dia nggak mau menerima magang lagi di sekolah. Nah, itu yang kita harus kita ngatur di sini Bapak Ibu. Kalau secara aturan Permenaker itu memang memberi kerjanya atau tempat magang. Tapi selama ini prakteknya kami dari BPJS Tenagakerjaan kerja sama sekolah sama orang tua murid gimana caranya. Ada yang satu sekolah yang memang semua biaya dari orang tua murid karena mereka udah teredukasi. Jadi ada teman dari BPJS Tenagakerjaan yang bahkan 1 minggu full itu buka booth atau counter di sekolah itu untuk ngasih penjelasan dan siapa yang mau daftar.
Biasanya kan bulan Juli ya, kalau nggak salah magang itu bulan Juli atau September itu biasanya. Ini penting untuk kita ketahui, ternyata ada loh Permenaker ini, karena memang risiko kecelakaan, risiko kematian di tempat kerja, misalkan anak magang di bengkel itu risikonya tinggi karena mesin, kejepit, kecelakaan di jalan. Ini yang disasar oleh Permenaker. Jangan sampai peserta didik yang nantinya akan menjadi pekerja belum udah kecelakaan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada Bapak Ibu ternyata seperti ini. Nah, jam 10 lewat 13, mohon maaf ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai penutup, kita nggak pernah tahu siapa orang yang pada akhirnya kita sudah dapat informasi tentang jaminan sosial, tentang BPJS Kesehatan, tentang BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kemudian kita menyebarluaskan informasi ini, entah ini lewat teman kita sesama guru, kepada peserta didik, yang kemudian semakin meluas informasi tentang jaminan sosial, tentang manfaatnya, tentang kebutuhan perlindungan diri kita sendiri. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa informasi yang kita sampaikan akan menyebar ke orang-orang ini. Pemulung sebagian besar sudah ada yang masuk, sebagian sudah ada masuk, tapi sebagian besar juga ada yang belum masuk. Contohnya ini, mereka belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Dan sejatinya ketika Bapak Ibu sedang menyampaikan informasi tentang kebaikan jaminan sosial, itu kan tadi mengajak orang yang kalau dia celaka tadinya istrinya harus susah payah harus mengemis menjadi tidak mengemis. Itu mengajak orang ke jalan kebaikan kan? Pada hakikatnya yang kita lakukan Bapak Ibu menyebarluaskan informasi tentang jaminan sosial adalah kita sedang mengajak siapapun kepada jalan Tuhan kebaikan. Ini kami mengutip surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan kalau perlu dibantah ya bantah aja, tapi dengan cara yang baik. Dari saya tutup. Saya Satrio Adi Sasongko.